Presiden Republik Indonesia membaca teks proklamasi tahun 1945, ya kan? Lalu muncul di Uruguay. Nah, di Uruguay, ya kan? 700 tahun kemudian, ingatlah ketika Soekarno berkata, ini kok orang Uruguay? Ini namanya yang saya katakan, ini Soekarno versi Uruguay. Nah, sama seperti begini, kalau Anda ini mengatakan Yesus, itu Yesus versi Arab, KW, buatan Arab Saudi. 700 tahun setelah peristiwa. Ketika umat muslim berkumpul di masjid, mereka berkata begini, Muhammad, ya Rasulullah. Betul tidak? Betul. Nah, saya tanya, apakah Muhammad sudah meninggal di dalam kuburan? Betul. Nah, berarti ketika umat muslim berseru-seru, ya Rasulullah kepada Muhammad, berarti umat muslim berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Betul. Nah, berarti agama apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Nah, bayangkan bang, kalian disuruh kerja paksa banting tulang siang malam. Setelah duit terkumpul, dibawa ke Arab. Di Arab, di Suman ngapain kalian disuruh ke Arab? Lempar-lempar batu. Ini kuburannya syaitan. Lempar batu. Orang Arab, dia santai di kamar ngitung real. Ya, mantap nih. Kita udah kerjain mereka, coy. Ya itu bang, saya menyadarkan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Iblis berkata, hai Wati, ayo korupsilah, ya kan? Nah, ketika Anda dicobai suruh korupsi, itu belum berarti Anda kalah. Tapi kalau Anda korupsi, berarti Anda sudah jatuh ke perangkapnya, sudah ada di bawah pengaruh iblis itu, betul? Betul? Kalah nggak kalahnya bang, yang penting tugas iblis, tugas setan ganggu. Menurut ayat ini, aja dia diganggu, apalagi nggak beriman itu. Iya, tapi kan kita nggak kena pengaruh, walaupun iblis membisikkan untuk korupsi, kita nggak pengaruh, betul? Bukan sesungguhnya sihir nih, setan. Pakai. Oke, baik. Sekarang saya tanya, sihir itu termasuk lari kemana-mana, itu aja jawabannya bang. Pencet tombol lari. Atas tema bang itu aja jawabannya. Pencet tombol lari. Makasih, wassalam. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari dia, saudara-saudara. Pencet tombol larinya. Itu ada tombol lari, pencet. Loh, kok masih di situ? Jadi abang nggak tahu kalau Muhammad diracun? Nggak tahu saya bang. Oke nih, saya putarkan ya bang ya. Nih, saya putarkan bang. Nih, bagaimana Nabi Anda itu meninggal karena diracun? Dengerin ya, dengerin nih. Nabi Muhammad pun mereka bunuh. Diundanglah Nabi Muhammad SAW ke kampung Yahudi Khaybar. Datang Fatimah. Oh sebentar nih, saya tampilannya nih ya. Jadi Nabi diracun. Nah, menurut logika Anda, kalau Anda percaya kepada Muhammad, pengikut Muhammad, maka Anda harus diracun juga. Ya nggak begitu. Logikanya nggak begitu. Bang Edis. Coba abang itu lihat di surat Al-Maidah ya. 5116. Coba lihat, buka. Al-Maidah 116. Al-Maidah 116. Baik. Dan kita Ali Imran satu-satu aja bang. Satu-satu. Jangan banyak-banyak, satu-satu. Oke.
Nih, ya udah saya bacakan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Kan tidak mengakui Yesus itu. Ya, masalahnya gini bang. Gini, yang ngomong begini, itu siapa? Muhammad, betul? Iya, ini tapi kan kata Muhammad, betul? Ya. Nah, Muhammad tinggalnya di mana? Muhammad tinggalnya di Arab. Isa tinggalnya di mana? Isa tinggalnya di mana? Jaraknya berapa tahun? Makanya saya bilang, Bang, ini ya, itu seperti begini contoh nih. Ya. Ada orang Indonesia, ya kan? Apa namanya? Presiden Republik Indonesia membaca teks proklamasi tahun 1945, ya kan? Lalu muncul di Uruguay. Nah, di Uruguay, ya kan? 700 tahun kemudian, ingatlah ketika Soekarno berkata. Ini kok orang Uruguay? Ini namanya yang saya katakan, ini Soekarno versi Uruguay. Nah, sama seperti begini. Kalau Anda ini mengatakan Yesus, itu Yesus versi Arab, KW, buatan Arab Saudi. 700 tahun setelah peristiwa. Iya, yang percaya itu cuman orang-orang benga. Tobat lah, pakai tes itu tobat. Ya tobat. Ya. Yang saya suruh bertobat itu Anda, Bang Saiful. Anda percaya dengan minum air kencing hewan. Secara logika, ya, yang harus diminum itu air segar. Tidak apa-apa kalau itu bisa menjadikan obat. Ya, air kencingnya Muhammad air paling segar di dunia enggak menurut orang yang meminumnya? Tidak tahu, saya tidak pernah. No, berarti Anda tidak pernah dengar air kencingnya Muhammad diminum pengikutnya? Tidak pernah, seandainya saya pernah, saya minum. Wah, pengen minum juga nih. Lihat ya. Nih. Sebenarnya air kencing Muhammad itu juga diminum pengikutnya. Lihat nih ya, nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Nah. Tidak pernah dia merasakan air yang lebih segar daripada itu. Pertanyaan saya, kalau memang air kencingnya Muhammad itu tidak ada air yang lebih segar daripada itu, kenapa dia tidak minum air kencingnya sendiri? Bukankah air kencing Muhammad itu lebih segar daripada air manapun? Lalu bagaimana? Kita sudah capek-capek beli air minum, cari air minum segar. Ternyata kata wanita itu lebih segar air kencing Muhammad. Pertanyaannya, kenapa tidak Muhammad sendiri yang meminumnya? Ini namanya yang saya katakan ini sulit. Kemudian lagi Bang Saiful, nih. Apakah Anda percaya nih Bang Saiful, bahwa umat Islam, tadi kan Anda mengatakan suruh saya bertaubat. Yang seharusnya bertaubat itu Anda Bang Saiful. Gini Bang Saiful. Ketika umat muslim berkumpul di masjid, mereka berkata begini, Muhammad, ya Rasulullah. Betul tidak? Betul. Nah, saya tanya, apakah Muhammad sudah meninggal di dalam kuburan? Betul. Nah, berarti ketika umat muslim berseru-seru, ya Rasulullah kepada Muhammad, berarti umat muslim berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul?
Betul. Nah, berarti agama apa yang berseru-seru kepada mayat dalam kubur? Islam. Nah, makanya saya bilang Anda yang harus bertaubat. Oh, Yesus itu kan mati. No, baik, Dalam keadaan disalib. baik. Nih, dengar. Ya, dalam keadaan disalib. Baik, Saya dulu sekarang begini. tidak. Sekarang saya tanya Anda kan nggak percaya agama Kristen. Saya dari literatur Muslim dulu. Anda percaya tidak bahwa? Saya tidak percaya. Ya, makanya saya cari dari literatur Islam supaya Anda bisa terbuka pikiran Anda, ya. Di dalam ajaran agama Islam betul tidak bahwa Isa akan datang kembali? Gimana? Menurut ajaran agama Islam, Anda percaya tidak bahwa Isa akan datang kembali sebagai hakim yang adil? Selagi itu tidak melenceng dari ajaran Islam, saya percaya. Jadi Anda percaya tidak bahwa Isa akan datang lagi sebagai hakim yang adil? Selagi ya itu tidak melenceng dari ajaran Islam, saya percaya. Bukan. Anda percaya itu tidak bahwa Isa akan datang kembali sebagai hakim yang adil? Percaya. Percaya. Artinya Isa masih hidup, betul? Ya. Lebih bagus berseru kepada yang hidup, lebih bagus mengikut kepada yang hidup, apa berseru atau ngikut orang yang di kuburan? Di kuburan hanya kan? Bukankah umat Muslim berseru-seru, ya kan? Ada lagunya bahkan, kalian menciptakan lagu, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, ya, supaya didengar seruan kalian, kalian berseru-seru kepada mayat dalam kubur, betul? Betul. Iya. Nih, lihat ya, nih. Ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Bangga saya bang, bangga. Tuh, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kalian bilang dengarlah seruanku, Muhammad ada di kuburan, betul? Betul. Berarti umat apa yang meminta-minta berseru-seru kepada mayat dalam kuburan? Ya umat Islam. Ya umat Islam, gimana? Makanya saya bilang stop berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Yang mempertuhan mayat dalam kubur kalian. Memfitnah orang Kristen. Kalau orang Kristen di gereja berseru-seru Yesus, Yesus. Yesus di dalam iman orang Kristen itu hidup. Enggak tidur di kuburan. Menurut Bible, Yesus sudah naik ke surga dan akan datang lagi kembali. Surga mana? Surga di mana? Loh, masalah surga di mana kita semua tidak tahu. Makanya Yesus sebagai penuntun jalan. Percaya kalau tidak tahu. Loh, kan sedang berproses bagaimana? Naik ke surga. Nah, makanya Anda tahu di mana surga? Kalau Anda Nabi tahu? Muhammad itu ya pasti. Enggak, Anda tahu di mana surga? Anda tahu? Surga di mana? Ya tidak tahu bang. Surganya di Arab. Karena apa? Karena di dalam ajaran agama Islam, di dalam surga kalian penduduknya berbahasa Arab. Maka kemungkinan besar surga kalian ada di Arab. Tahu, tidak ada yang tahu. Di dalam surga kalian itu harus berbahasa Arab. Makanya indikasi kuat, nggak mungkin surga ada di Madiun. Pasti di Arab. Nih, lihat ya. Nih, lihat nih. Sebentar. Biar Anda tahu nih, di dalam surga itu berbahasa Arab. Nih, lihat nih. Kita putarkan. Nabi Muhammad SAW kita nanti bahasa apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang-orang yang masuk surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah akan
memberikan apa yang kamu mau. Jadi ketika orang itu ingin berbicara dengan... Sebentar ya nih ya. Bahasa apa ada dalam surga nih ya? Nih, lihat nih. Allah menyebutkan di sini la'allakum taqilun, supaya kamu paham Quran dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi belajar bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran. Wal hadis nyatakan sampai dijadikan bahasa orang surga adalah bahasa Arab. Dan juga Nabi kami berbangsa Arab. Oh, makanya saya bilang bang, sebenarnya kalian ini sudah masuk perangkap yang disebut dengan elit global Arab. Supaya kalian jadi orang Arab, bajunya ngarab, pakai sorban Arab, yo kan? Iya kan? Memang benar bang, kalian ini sebenarnya sudah dikendalikan oleh para elit global Arab. Dengar bang, berapa banyak bang orang Madura yang tiap hari nabung. Saya pernah ada satu kenalan bang, ibu-ibu, dia penjual sate, ya kan? Dia cerita gini, saya udah 18 tahun nabung. Mau buat apa bu duitnya? Mau naik haji katanya. Bayangkan bang, kalian disuruh kerja paksa banting tulang siang malam. Setelah duit terkumpul, dibawa ke Arab. Di Arab, di Suman ngapain kalian disuruh ke Arab? Lempar batu. Ini kuburannya syaitan, lempar batu. Ini makamnya. Makamnya siapa itu? Siapa itu yang pamannya Muhammad? Yang melawan Muhammad. Orang Arab. Dia santai di kamar ngitung real. Ya, mantap nih. Kita udah kerjain mereka coy. Ya itu bang. Saya menyadarkan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Saya sadarkan kalian. Masa kalian jual tanah, kerja banting tulang siang malam, hancur pinggang kalian, punggung kalian kerja, duitnya setelah terkumpul dibawa ke Arab. Sampai Arab ngapain? Lempar batu, cium batu. Saya berseru supaya kalian sadar bahwa kalian udah dikerjain orang Arab. Gitu loh. Coba, alangkah lebih baiknya kalau uang itu diputar. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarga, tetangga kalian, membangun kampung halaman, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas kampung. Ini malah dibawa ke Arab. Tanah habis buat cium batu ke Arab. Coba bang, saya menyadarkan Anda ini. Gak bakalan sadar saya. Gak bakalan sadar. Bagaimanapun ya perkataan Edis itu, saya tetap Islam. Tuh kan? Katanya sekarang, gantian. Silakan. Kenapa Edis itu live streamingnya di negara orang? Kenapa kok tidak di Indonesia? Bang, dengerin. Seandainya nih bang ya, orang Kristen punya hak untuk membahas agama Islam, tidak dipersekusi. Karena negara ini negara hukum. Salah bang, salah. Negara ini negara hukum di atas kertas. Itu di atas kertasnya. Kalau di prakteknya, live streamingnya itu di Indonesia. Bang, coba bang lihat nih. Kalau berani. Bang, ketika umat Muslim membuat sebuah banner besar di pinggir jalan mengatakan, benarkah Bible dipalsukan? Ini kan sebuah kajian Islam yang membahas agama Kristen. Apakah di situ ada hukum bang? Enggak ada, itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen bikin hal begini, yang sama begini, ormas Islam datang. Ormas Islam, kemudian datang.
mempersekusi. Karena Jadi oknum Kristen itu banyak yang menghujat. Bang, Ya, menghujatnya di mana Bang? Saya tanya. banyak oknum-oknum Coba saya Kristen tanya itu sama banyak. Bang Seperti Saifullah. contoh. Sebentar Bang Seperti Saifullah, tunjukkan kapan pernah saya memfitnah atau menghujat. Coba. Ini contohnya sudah. Coba yang mana? Yang mana? Penontonnya Edis itu 19.000 penonton. Ya. Ini 19.000 yang nonton sekarang nih secara live di TikTok Coba. nih. Sekarang saya tanya, Komennya di mana itu. saya menghujatnya? Komennya di bawah itu. Banyak oknum-oknum orang Kristen Nah yang itu menghujat. komen saya loh. Gini teman-teman yang Kristen. Jangan kalian itu sama seperti mereka. Belajar Saya dulu. sudah bilang, masalahnya saya nggak bisa ngontrol komentar di bawah. Saya nggak bisa Ya, ngontrol mereka ngomong apa. Sekali-sekali Edis itu harus wawancara ya, berbicara sama penontonnya. Saya sudah bilang Jangan Bang, cari sudah poin sering aja. saya bilang. Wahai orang-orang Kristen, jaga ketikan kalian itu. Jangan kalian menghujat, tapi kalau fakta katakan. Contoh kalau fakta, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, fakta atau hujatan? Fakta. Fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, fakta atau hujatan? Ya, fakta. Umat muslim berseru-seru kepada mayatnya Muhammad dalam kubur, fakta atau hujatan? Fakta. Nah, dari mana saya menghujatnya? Nah, ketika saya bilang fakta, nanti saya dipersekusi, Bang. Makanya saya bilang, Bang, seandainya nih Bang ya, saya ini Bang, saya sudah tinggalkan pekerjaan saya. Saya tinggalkan apa yang saya punya. Rumah saya tinggalkan, Bang. Karena apa? Karena saya dipersekusi. Coba Ini, Bang. seandainya, Bang dengar, coba seandainya saya seperti si Juma, seperti Uncup PI, seperti muslim-muslim lain, seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, yang bahas-bahas Bible bebas, nyantai. Nggak perlu saya kayak begini Bang. Saya tinggal di rumah saya sendiri, nggak perlu saya bayar-bayar kontrakan. Beli makan murah, apa-apa murah. Enak. Sekarang kan Oh, negara kita itu justru kan negara karena hukum. saya seperti ini di sini, saya bilang, saya menyuarakan supaya negara saya adil. takut gitu. Takut gimana? Saya menyuarakan bijaksana dengan takut tuh beda. Bijaksana artinya kita tuh berakal. Supaya saya berseru kepada negara, kepada pemerintah. Wahai pemerintah, pihak-pihak terkait. Kenapa kalau orang Islam bahas-bahas Kristen, kenapa dilindungi? Tapi kalau orang Kristen jawab, kenapa dipersekusi? Kenapa? Ada yang melindungi, ada. Loh, Negara kita nggak itu ada yang negara melindungi. hukum. Oke nih, saya kasih fotonya nih. Dibilang nggak ada yang melindungi, saudara-saudara. Sungguh nekat yang nyata. Lihat nih. Bang Saifullah tahu ini siapa yang di tengah, yang foto bersama dengan bapak-bapak polisi, tahu siapa ini? Tahu saya. Saya kasih tahu, ini namanya Zakir Naik. Nah, Ustadz ini, ulama ini asalnya dari India. Nah, dia pernah datang ke negara kita, Bang. Nah, dia di negara kita, Ustadz ini, yang dibahas apa, Bang? Yang dibahas Bible, Alkitabnya orang Kristen. Dia bilang begini, Yesus itu seorang Muslim. Dari atas podium, bahkan dia nantangin. Betul. Saya tantang seluruh orang Kristen, kata dia. Di atas podium. Di atas podium. Betul. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalau orang Kristen berbuat yang sama gimana? Diambil Al-Quran di Gelora Bung Karno, kasih stadionnya, dia bilang, Muhammad itu begini-begini. Apa reaksi orang Islam, Bang? Oh, pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas. Demo, Kalau Edis itu merasa benar, kan bisa pakai kuasa hukum. Kan begitu. Loh, Negara tidak kita itu. ada hukum kalau sudah lomba-lomba pasukan daster sudah konvoy di Monas. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi kepada Pak Ahok? Coba. Dia cuma bilang, jangan mau kalian dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama kalian itu dengan menggunakan Al-Quran. Karena begini Bang, banyak nggak ulama-ulama, oknum ulama-ulama yang membodohi umat dengan membawa Al-Quran? Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada katanya. Terus apa itu istilah ulama su'u? Apa Gimana? itu yang dimaksud dengan ulama su'u? Ya senior lah. Nah, senior. Jadi begini Bang. Ketika Anda bicara soal hukum, hukum itu adanya di atas kertas.
Kalau di atas Siapa? kertas, itu hukum berbicara demikian. Tapi di lapangan beda, Bang. Nggak sama. Anda jangan seperti pemain kemarin sore. Jangan begitu. Kalau di atas hukum bagus, prakteknya yang nggak bagus, Bang. Hukum kita itu udah bagus sekali. Tapi prakteknya di lapangan yang loyo. Contoh nih Bang, saya kasih tahu. Pernah ada satu kejadian, Bang. Itu zaman-zaman Soeharto. Ya, namanya itu Arswendo. Kalau Abang tahu. Cuman sudah meninggal orangnya. Arswendo itu dulu, itu dia pemilik bekerja di sebuah tabloid. Namanya Tabloid Monitor. Nah, dia pernah membuat polling, Bang. Hanya sekedar polling. Pollingnya itu begini. Survei begitu. Siapakah tokoh yang kamu sukai? Cuman itu saja pollingnya. Nah, direspon oleh para pembaca tabloid itu. Ternyata, ya, setelah di polling, dibikin susunannya, nama-namanya ada. Ada Soeharto, tokoh favorit Anda ada ini, ada ini. Di situ muncul nama Arswendo. Nah, di bawahnya di bontot sendiri ada muncul Muhammad. Muhammad di bawah. Padahal itu sebuah polling belaka. Nah, gara-gara Muhammad ditaruh di bawah, orang Islam ngamuk, Bang, ngamuk. Dirusak kantor majalah tabloid. Arswendo dipenjara 5 tahun. Cuman gara-gara kayak begitu, Bang. Biar Anda tahu. Tapi negara sampai sekarang masih tidur. Nah, ada negara takut sama umat muslim, takut. Makanya saya bilang, Bang. Saya bilang nih, kalau orang Islam bahas Kristen, dikawal polisi, dikawal. Nih, dikawal. Nih biar Mabes Polri juga lihat nih, 20.000 orang nggak mungkin nih salah satunya dari cyber Mabes Polri, pasti lihat dia. Biar kalian tahu. Beraninya Edi itu di luar Tapi negeri. kalau ada orang Kristen Jawa, Bang, Kristen ya, bahas Islam langsung ditangkap polisi. Itu fakta yang nyata, Bang. Mau gimana lagi? Orang Kristen itu menghujat. Ya. Loh, sekarang saya tanya, Bang, menghujat atau tidak menghujat itu tergantung pandangan orang, betul nggak? Saya kasih contoh. Kalau Zakir Naik bilang bahwa Yesus seorang Muslim, apakah itu menghujat? Betul itu. Nah, kan Orang karena Muslim. Anda Islam ya. Karena Anda Islam, hakimnya Islam, jasanya Islam, penyidiknya Islam, kesimpulannya nggak menghujat. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, hakimnya Islam, penuntutnya Islam, penyidiknya Islam, ya menghujat lah. Orang yang menghakimi aja orang Islam gimana? Makanya saya bilang, Bang, hukum penistaan agama ini tergantung siapa yang menghakimi. Kalau yang menghakimi orang Islam, terus terdakwanya orang Kristen yang menghujat agama Islam, pasti vonisnya menghujat agama Islam. Bang, kita itu punya, ya ada dalam KUHP kita, hukum acara pidana kita, ada salah satu pasal yang bunyinya begini. Hakim tidak boleh mengadili perkara di mana terdakwanya itu punya hubungan keluarga dengan dia. Nggak boleh. Kenapa itu? Nggak boleh. Karena Nggak apa? boleh, Bang. Karena nanti putusan itu nggak adil. Oh, keluarganya sendiri kok gimana? Pasti nggak adil. Sama kayak begini, Bang. Itu sebenarnya kalau dikembang-kembangkan itu sama kayak begini. Bagaimana mungkin hakimnya Islam baca Al-Quran, mencintai Muhammad, yang diadili orang yang menghujat imannya dia. Pasti putusannya nggak adil. Gimana? Pasti putusannya penuh dengan emosi. Katakan bahwa Makanya Komisi 3, dengar. Komisi 3, ya, komisi yang membidangi hukum. Diperhatikan. Pasal-pasal kayak begini, jangan kerja kalian tidur aja. Makanya begini ya, hukum itu harus adil. Makanya lambangnya itu apa? Lambang di pengadilan itu. Dewi Keadilan yang bawa pedang itu. Matanya kan ditutup. Artinya dia nggak boleh berpihak dia itu. Matanya ditutup, dia bawa pedang sama timbangan. Apa artinya? Dia harus memutus tanpa dia melihat. Nggak boleh. Matanya itu melihat ke ini. Maksudnya harus adil, maksudnya begitu. Makanya saya bilang, Bang,
hukum itu cuman bagusnya di atas kertas. Prakteknya kagak ada. Mau saya kasih contoh lagi bang. Abang tahu Yahya Waloni? Tahu Yahya Waloni? Tahu. Nah, Yahya Waloni itu ditangkap bersamaan dengan Muhammad KC, Muhammad Kosman. Dua-duanya sebagai penista agama. Yahya Waloni, abang tahu diponis cuman berapa bulan? Yahya Waloni yang bilang Bible orang Kristen ini bukan, ini palsu katanya. Lapor sana katanya. Tuh. Itu dia hanya diponis 5 bulan, Bang. 5 bulan. Tapi Muhammad KC, M. Kosman divonis 10 tahun. 22 kali lipatnya, Bang. Bayangkan. Wah, gimana Anda mau ngomong keadilan? Gini bang, gini ya. Karena semua hakim, semua jaksa itu ya tidak kesemuanya orang Islam. Betul, Karena tetapi kalau dia mengadili banyak, perkara yang kayak pasti begini ada. nggak bisa. Makanya Jadi hakimnya itu teman-teman harus orang Kristen ateis. banyak. Biar adil putusannya. Gimana? Ya karena pikirannya Bang Edis aja bilang tidak adil. Loh, sekarang begini bang. Sekarang, kalau ateis nggak bisa. Karena putusannya itu kan demi keadilan. Berdasarkan itu kan. Ya itu agak susah juga kalau ateis hakimnya. Repot juga. Nah, begini. Maksudnya hakimnya itu harus yang dari non-muslim, non-Kristen. Misalnya dari Konghucu, dari Buddha. Ya dari Hindu itu hakimnya. Biar adil. Hakimnya Islam gimana? Versinya Bang saja. Ya, Saudon. Bukan suzon bang, itu yang saya katakan itu benar-benar. Makanya saya ini dengan media seperti ini bermaksud ingin bersuara. Supaya keadilan itu ada, berdiri tegak. Di negara kita tercinta Di ini. Indonesia lah Bang, jangan di luar negeri. Loh sekarang masalahnya ketika saya berbicara seperti ini dari Konoha yang ada adalah di Gerebek. Coba, kalau ada perjanjian, ayo kita sepakat. Umat Muslim berhenti bahas agama Kristen. Umat Kristen akan berhenti bahas agama Islam. Nggak males bang orang Kristen bahas agama Islam tuh. Nggak penting. Gitu loh. Sama. Makanya saya bilang, coba berani nggak kita sepakat, ya, difasilitasi oleh Kapolri. Kapolri langsung turun tangan. Mabes Polri turun tangan. Coba dikumpulkan semua ini, kita berhenti. Donditan tutup channelnya. Saya tutup channel saya. Berani nggak? Pasti berani kalau sepakat. Mana berani mereka? Mereka nggak mau. Mereka mana mau bang? Lihat nih saya kasih contoh nih. Ini 2 orang ini, nih Dondi. Kemudian ini Irina Handono. 2 orang ini bang, tiap hari kerjanya bahas agama Kristen bang, tiap hari. Nih, siapa lagi? Hari Untung sama Juma buka podcast. Katanya Muhammad dinubuatkan dalam Bible. Nah. Siapa lagi? Zakir Naik, siapa lagi? Semua bang, bahasnya seperti itu. Felix Xiao, Abdul Somad, Adi Hidayat. Abdul Somad bilang, di dalam ulangan 18 ayat 18. Sejak kapan ulangan 18 itu jadi Alkitabnya, kitab sucinya orang Islam? Nih, lihat nih. Nih, lihat nih bang ya, nih. Saya tunjukkan kepada kalian, ini ulama kalian loh bang. Biar kalian tahu bagaimana kerjaan ulama-ulama kalian. Ketika bahas-bahas Bible, mereka bebas-bebas saja. Nih, lihat nih ya, misalnya nih. Contoh, saya kasih contoh nih ya bang ya. Bagaimana Abdul Somad membawa Bible di dalam ceramahnya. Ustadz-ustadz yang lain juga. Nih, biar kalian dengar nih umat Muslim. Lihat nih ya. Biar kalian dengar. Nih. Dari saudara mereka. Nih saya ulangin dari awal ya bang ya. Nih. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa.
Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Nah, intinya apa? Muhammad bahas Bible di masjid. Kalau kayak begitu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Nggak boleh itu ditangkap polisi, nggak boleh. Di dalam salib ada jin kafir. Itu dakwah. Nah, tapi kalau saya nih Kristen, saya bahas Islam, namanya penistaan. Walaupun yang saya omong benar. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, betul. Nabi Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan, betul. Masa Yesus menubuatkan nabi yang kayak begitu? Ketika saya bilang begitu, penistaan agama. Berani nggak debat sama Ustadz Abdul Somad? Saya sudah menantang Ustadz Abdul Somad untuk diskusi dengan saya. Oh, mana berani dia? Nih Bang, 20.000 orang, 20.800 orang yang nonton ini. Saya mengatakan, saya menantang Abdul Somad untuk diskusi. Bukan karena saya sok nantang-nantang, bukan. Karena Abdul Somad bahas-bahas Bible kami. Saya tantang Adi Hidayat untuk debat. Bukan karena saya mau debat-debat cari masalah. Bukan. Karena dia bahas-bahas Bible di masjid. Kalau misalnya nih, saya kasih satu ustadz tuh yang dari... Sebentar, sebentar. Ustadz siapa itu yang dari Makassar itu? Dia nggak pernah bahas-bahas Bible. Dia khotbah agamanya sendiri, silahkan. Saya nggak pernah berani nantangin dia, saya nggak berani. Karena apa? Karena dia nggak pernah bahas agama kami kok. Ngapain? Itu loh Ustadz yang itu. Yang dari Makassar itu, siapa itu namanya? Nggak pernah saya lihat dia bahas Bible. Nggak pernah. Ya kan? Banyak ustadz-ustadz yang nggak pernah dia bahas Bible, ngapain? Nandar saja, ya. Sama Bang Nandar saja. Edis tuh sering kabur. Nandar itu sudah meninggal dunia saya bikin. Lihat nih. Waduh, malah Nandar. Nandar itu sudah saya buktikan bahwa dia itu adalah pembohong yang nyata. Bagaimana dia saya suruh baca Bible, baca. Nih Bang ya. Ini video Nandar nih. Saya debat dengan Nandar nih. Saya kasih tahu nih. Ini kalian ini bangga-banggain si Nandar. Nandar kok dibangga-banggakan. Lihat nih ya. Bagaimana seorang Nandar itu ngaku-ngaku dia bisa ini. Nih, akhirnya dia meninggal dunia. Nih, lihat nih. Ini Nandar nih, lihat nih. Buktinya segala bahasa sebentar Bang, itu ini Nandar nih. Kuasai kok. Segala bahasa dikuasai ya, lihat nih. Segala bahasa dikuasai sama Nandar, lihat nih. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Kan betul. Anda ngaku ahli berbahasa Yunani. Nih, tolong bacakan ini. Ayo bacakan. Gak mau saya. Ngaku bisa bahasa Ibrani, giliran suruh baca. Emang nggak mau. Saya nonton juga itu. Itu Bang Nandar itu dalam keadaan tidak serius. Ya, nggak ada serius gimana? Orang dia ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Bisa itu bahasa Tapi giliran Ibrani. disuruh baca. Bahasa Yunani. Enggak tahu, kok tanya saya. Gimana? Oke lah Bang, kita kasih kesempatan kepada muslim lain ya. Kita kasih kesempatan muslim lain ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya turunkan dulu ya. Oke, ya itulah tadi ya. Saifullah itu walaupun begitu dia jujur teman-teman ya. Dia memang mengakui bahwa Muhammad itu memang menyuruh minum kencing onta, begitu dia akui itu. Tapi ya beberapa muslim nggak mau gitu, cuman di mulut saja. Tapi giliran disuruh betulan mereka kagak mau teman-teman ya. Oke, teman-teman sekalian kita iklan sebentar ya. Teman-teman sekalian, berhubungan dia tadi menyinggung masalah. Kenapa kamu tidak berani bersuara? Gini teman-teman.
Justru saya itu teman-teman, saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan kediaman saya teman-teman. Saya tinggalkan kenyamanan yang saya miliki. Demi apa? Supaya saya bisa bersuara. Ya. Karena kalau kita bersuara dari Konoha teman-teman, kita pasti teman-teman selesai kita. Gitu loh. Nah, ketika saya bersuara seperti ini, memang teman-teman banyak kendala-kendala teman-teman. Salah satunya apa? Kita di sini itu belum ada tempat untuk berapolog. Kalian nih, ketika Ustadz Zakir Naik berbicara tentang Bible, dikasih fasilitas oleh negara, diberi stadion, ya kan? Tapi kalau kita jawab teman-teman, aduh. Selesai, kita dibikin selesai. Apakah ini yang namanya keadilan? Coba, kemana negara ketika umat muslim bahas-bahas agama Kristen, dikasih fasilitasnya, dikawal, malah polisinya malah foto bareng, coy. Malah foto bareng. Gitu loh. Dikasih stadion, wah banyak benar orang muslim yang nonton, puluhan ribu teman-teman, ya itu masuk berita. Nah banyak di antara kalian nggak tahu itu teman-teman, banyak di antara kalian banyak yang nggak tahu itu. Nih saya putarkan videonya ya, ini memang kejadiannya, ini udah zamannya Pak Jokowi, waktu wakil presidennya Yusuf Kala. Nih saya kasih putar sama kalian, saya kasih tunjuk sama kalian, lihat ya, bagaimana. Nih, bentar ya. Nih teman-teman, saya kasih tunjuk sama kalian. Lihat nih ya. Nih. Nih, saya putarkan ya. Nih. Tuh, mana sih? Ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan antar umat beragama sehingga tercipta perdamaian. Bicarakan yang baik-baik tentang Islam, tapi tidak menyinggung agama yang lain. Ngomongnya teman-teman, ngomongnya apa? Ngomongnya tidak menyinggung. Oh pintar pembawa beritanya, dibilang David Wong, temanya similarity between Islam and Christian. Similarity dari Hongkong. Similarity nekat yang nyata. Ya kan? Nah ketika kita nggak bisa kita menanggapi, dibilang penghujat. Sejak kapan saya menghujat? Ya teman-teman muslim, kapan saya menghujat? Kalau saya bilang, aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Masa saya dibilang menghujat? Menghujatnya dari mana? Coba, Anda bilang Yesus menubuatkan akan datang nabi seperti Muhammad. Masa Yesus menubuatkan nabi yang kena sihir? Itu dari mana ceritanya? Itu namanya kalian itu memburuk-burukkan nama Yesus, menjelek-jelekkan nama Yesus. Masa Yesus yang mulia nubuatin nabi kayak Muhammad kena sihir? Itu kamu nekat yang nyata. Giliran saya bilang begitu, dibilang katanya penistaan agama. Saya hanya menjawab. Mungkin Yesus kami nubuatin ke nabi kayak Muhammad. Nabi kok kena sihir. Dibilang begitu katanya penistaan. Ya, Medi Franstono, silakan nyalakan kamera, Medi. Halo?
Oke, perbaiki dulu perangkatmu ya. Perbaiki dulu perangkatmu. Oke, kita kasih Ida. Ida Kemayu. Halo Ida Kemayu, silakan nyalakan kamera. Nggak boleh ucapkan salam kepada non-muslim, Bang. Bang, abang muslim. Apa boleh orang muslim memberi salam kepada orang Yahudi atau orang Nasrani? Oh, kan kalau salam itu kan lebih mulia dari istilahnya bagaimana tuh Bang? Bang, kalau di Islam ya itu salam menurut ajaran Anda, tapi menurut ajaran Muhammad boleh nggak? Maksudnya? Menurut Muhammad boleh nggak ngucapkan salam kepada orang non-muslim? Ya, kalau misalkannya salam tuh walaupun non-muslim nggak dijawab, walaupun dijawab itu nggak ada masalah. Yang penting aku mengucapkan salam, kan seperti itu Bang. Kalau Ini yang misalkannya ditanya Bang, itu menurut Anda. Tapi sayangnya Islam itu bukan ajaran Anda, Islam itu ajaran Muhammad, betul? Nah, menurut Muhammad boleh nggak ngucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani? ya oke, enggak. Nggak Ya. boleh. Karena Nah, makanya saya bilang Bang, memang betul lah bahwa Muhammad itu memang Nabi yang kena sihir, betul? Sekarang saya tanya Bang, betul nggak Muhammad kena sihir Bang? kalau masalah Nabi Muhammad kena sihir, kata Abang, itu kan di zaman dulu Abang. Itu di tahun berapa itu Abang? Iya memang Muhammad hidup sekarang, ya zaman dulu lah. Muhammad kan hidupnya dulu, berarti dulu juga kejadiannya. Muhammad kena sihir, betul? Kalau kena sihir itu Bang, berarti itu penyakit datang. Jadi Oke, kalau penyakit gini Bang, datang ini itu saya mau sadarkan Anda nih, mau sadarkan Anda. Nih, orang-orang masyarakat, orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan Muhammad, apa kata Muhammad? Apa kata mereka? Kalau orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad itu macam-macam lah katanya Oke, Bang. Nah, salah satunya dia mengatakan bahwa Quran itu adalah sihir, betul? ya macam-macam lah namanya orang tidak suka itu. Iya, Al-Quran. salah satu Inilah- yang mereka ucapkan, mereka tuduhkan kepada Muhammad, tiada lain Al-Quran itu adalah sihir, betul? Oke, itu ya bagi orang yang tidak suka kan. Iya, tapi nyatanya Muhammad kena sihir, gimana? Berarti omongan mereka benar. Gimana? Ini gimana sih Anda ini, aduh. Jadi misalnya Abang sekarang ini. Kalau kena sihir itu misalkannya kehendak yang satu, misalkannya kalau orang itu, oh ini orangnya kena penyakit gitu. Itu namanya penyakit itu nggak bisa dihindarin namanya Bang. Namanya penyakit itu. Oke, kan sekarang saya tanya sama Bang, sihir itu dari mana? Sihir itu dari yang buruk, dari setan atau dari Allah? Semua kekuatan itu, semua ilmu itu, apapun ilmunya itu adalah milik Allah. Nggak ada yang milik Iya, manusia. saya tanya sekarang, sihir itu dengan menggunakan media Allah apa media setan? Ya kalau sihir itu semuanya ilmu itu adalah milik Allah. Nggak ada yang milik manusia. Ini terakhir nih, saya tanya terakhir nih. Ada Kalau sihir itu, dengar, sihir itu orang menyihir itu menggunakan kekuatan yang dari Allah atau kekuatan yang dari setan? Setan itu tidak ada punya kekuatan. Yang punya kekuatan itu adalah Allah. Berarti setan itu, berarti santet, sihir itu dari Allah? Nggak ada yang setan. Nah itu yang kan gimana ini? Orang, dengar Bang, orang menyihir itu dengan kekuatan Allah apa bukan? Kalau penyakit itu datang, kalaupun sihir, walaupun apapun yang datang, itu namanya. Oke lah, baik ini muter-muter nih. Oke ya, kita kasih naik ada Jaya. Oke, Jaya. Iya, selamat malam Jaya. Halo Jaya. Hai. Ya, Muslim Bang? Oh, kok kabur. Mana nih? Oke, kita kasih naik ada Pilatus. Waduh, Pilatus bangkit lagi. Terpental. Oke, kita kasih naik ada Medi. Medi yang tadi nih. Ya, silakan Medi. Nyalakan kamera.
Medi, nyalakan kameramu Medi. Jangan pakai headsetmu Medi, dicabut saja. Karena berisik, headsetmu berisik. Oke Medi, kamu Muslim? Suaramu berisik. Oke, perbaiki dulu perangkatmu ya. Perangkatmu perbaiki dulu, nanti naik lagi. Ayo. Kios debat lintas agama. Kios debat, udah ada kiosnya sekarang. Debat lintas agama udah ada kiosnya. Ya Muslim dong. Halo? Kios. Bentar bang, pasang dulu ini bang, pasang dulu. Bentar bang, pasang dulu ini bang, bentar. Tapi Anda Muslim? Ya harusnya dipersiapkan dulu bang sebelum naik. Islam bang, Islam ya, silakan nyalakan kamera ya. Bang. Ya silakan nyalakan kamera. Biasanya lambat bang, biasanya. Siap bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Ini saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke baik ya, kita turunkan ya. Jangan bang. Kita kasih naik. Ada Muti. Oh ini kayaknya bukan Kristen. Bukan Muslim. Oke kita kasih naik ada sebentar Salsabila. Oke Salsabila. Kita kasih naik Salsabila. Oh Salsabila sebentar ya. Mana Salsabilanya? Oke. Malah jadi Wati ini aduh. Salsabila yang dinaikin Wati. Halo Wati. Wati. Ya, halo. Ya Muslim. Muslim. Oke, silakan Wati nyalakan kamera. Bentar. Ya silakan. Kenapa kok jangan bentar-bentar, harusnya kalau naik itu sudah siap. Sabar dong. Oke. Ya Wati, Anda seorang Muslim betul? Betul. Oke, begini Wati. Sebenarnya saya ini Kristen dan saya nggak mau bahas-bahas agama Islam. Tapi sehubungan dengan ustadz-ustadz kalian yang bahas-bahas agama Kristen, saya cuma mau bilang begini. Mustahil Yesus menubuatkan ada akan datang Nabi seperti Muhammad. Karena apa? Karena masa Nabi nyuruh minum air kencing? Masa Nabi, kita bahas ini, masa Nabi kena sihir? Sekarang saya mau tanya nih, Wati. Sihir itu datangnya dari setan apa dari Allah? Sihir datangnya dari setan. Dari setan. Saya mau kasih tahu, ya Wati ya. Saya akan buka di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 ya. An-Nahl 99 ya. Nih. Anda percaya kan kepada Al-Quran? Percaya. Oke, saya bacakan. Sesungguhnya Saitan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut surat An-Nahl ayat 99. Sekarang saya tanya kembali nih kepada Wati. Bisakah setan mempengaruhi orang yang bertawakal dan beriman kepada Tuhannya? Bisa. Menurut ayat ini? Bisa. Menurut ayat itu. Apa tadi bang ayatnya? Surat An-Nahl 99. Setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bisa dicek surat An-Nahl 99? Nanti disangkain saya bohong. Kalau saya ngomong nggak dipercaya sama mereka. Coba dicek dulu. Silakan Anda yang baca. Coba dicek dulu, di cross check. Sesungguhnya setan tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setan tidak memiliki pengaruh atas kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal. Oke, baik. Selain itu ayat ini juga menyiratkan bahwa setan hanya memiliki pengaruh atas orang yang Oke, artinya setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman, betul? Betul. Oke, tadi saya tanya, sihir dari setan, betul?
Ya, Oke. Muhammad kena sihir nggak? iya, Oke. Sihir itu pengaruh setan nggak? iya. Berarti Muhammad bisa kena pengaruh setan nggak? Bisa kan dia manusia. Artinya Muhammad termasuk orang yang beriman nggak? Muhammad orang beriman. Dia Loh, juga katanya bilang. orang beriman tidak bisa kena pengaruh setan. Ini bagaimana? Wati, makanya saya bilang Wati. Makanya saya bilang, mustahil Yesus kami nubuatkan Nabi kayak Muhammad. Gitu loh Wati, saya cuma mau bilang begini. Islam dan Kristen itu jalan masing-masing lah. Yang Islam ngurusin Islam saja. Jangan ngait-ngaitkan diri dengan Kristen. Kan gak semua orang, Bang. Loh, gak semua orang tapi kompak bareng-bareng. Saya lihat komen-komennya. Mualaf. Saya sebagai muslim sejak lahir, saya merasa kecil hati dengan mualaf. Gak semua, Bang. Oke, tapi lepas daripada itu semua. Tapi Wati bagaimana? Apakah Anda masih percaya sama Muhammad? Al-Quran bilang setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh setan, gimana? Itu kan ada apanya, ada kisahnya kenapa dia kena sihir. Sihir sama pengaruh setan bisa nggak Bang bedakan? Oke, sekarang saya tanya. Sama Sihir datangnya dari setan, betul? Sihir datangnya dari setan. Tapi artinya kalau orang kena sihir. Datangnya dari siapa? Bagaimana? Sihir datang dari setan. Tapi kan sihir itu bisa datang dari manusia. Iya, tapi manusia itu kan menggunakan kekuatan setan, betul? Nah iya. Muhammad kena sihir itu, betul? Kena. Artinya dia under Satan's control, ya kan? Dia di bawah pengaruh setan, betul? Bukannya Yesus juga pernah dicobai setan? Gimana ini? Yesus dan dicobai kan? Dicobai iblis. Gini. Ayo. Saya kasih contoh. Bentar. Dicobai. Giliran. Gantian. Bentar ya. Silakan. Yesus dicobai iblis ya. Yesus dicobai iblis. Apakah Yesus menuruti iblis? Apakah Yesus mengikuti kemauan iblis? Ya udah, ini kan yang penting Yesus pernah kan dicobai iblis. Iya, udahlah, beda sama-sama dicobai. aja. Gini, Ibrahim pernah dicobai nggak? Diuji pernah Yang nggak? penting semua manusia ini mau beriman, mau nggak beriman. Begini. Iblis tugasnya apa? Begini, Iblis Wati. tugasnya setan, tugasnya apa? Mencobai. Iblis setan tugasnya apa? Mencobai manusia, mengganggu manusia kan? Betul. Ya udah. Nah, Mau tugas dia kita beriman, mau dia mengalahkan, nggak betul? Nah, dengar Tugas dulu. kita mengalahkannya, di ayat betul? Yang Abang bilang itu, di ayat Pelan-pelan, yang Abang bilang Wati. itu, Wati, orang pelan-pelan. beriman aja dicobai iblis, dia cobai Betul. setan. Apalagi yang nggak beriman. Itu aja Bang, simpel. Sudah? Bisa saya jawab sekarang? Bisa saya jawab? Nah, jawab. Oke. Artinya kalau dicobai belum tentu dikalahkan. Belum tentu iblis menang atas kita, betul? Betul nggak? Ya, nggak tahu kan, Jangan bukti terdiam kan dong, kejadian Wati. itu. Kalau kita dicobai Tunggu, baca. iblis, ya kan? Lagi baca. Kalau kisahnya. kita dicobai iblis, kita mampu nggak, menuruti nggak kemauan iblis itu? Contoh nih. Iblis berkata, "Hai Wati, ayo korupsilah," ya kan? Nah, ketika Anda dicobai suruh korupsi, itu belum berarti Anda kalah. Tapi kalau Anda korupsi, berarti Anda sudah jatuh ke perangkapnya, sudah ada di bawah pengaruh iblis itu, betul? Betul? Kalah nggak kalahnya Bang, yang penting tugas iblis, tugas Oke. setan ganggu Menurut manusia. Mau ayat dia ini, beriman oke. aja dia diganggu. Apalagi nggak beriman itu aja. Iya, tapi kan kita nggak kena pengaruh. Walaupun iblis membisikkan untuk korupsi, kita nggak pengaruh, betul? Itulah seperti ayat itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh atas orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Sebentar, sekarang saya tanya. Ketika Muhammad Inilah kena... kadang-kadang. Aduh, Bahasa pelan-pelan tuh dulu, nggak Wati. bisa mengerti sama Oten. Pelan-pelan. Oten nggak bisa Ketika mengerti Muhammad... bahasa. Disihir sama digodain setan beda Bang. Disihir Oh, sama jadi digodain sihir bukan pengaruh setan? Bang, di sihir itu ini
aku kusihir abang, kayak gitu. Aku kusihir abang, bukan setan itu sendiri datang. Oh, dia setan inisiatif nyihir abang, bukan kayak gitu. Ada orang yang artinya ketika saya kena sihir, artinya kuasa setan itu masuk, betul? Masalah kan? Nggak nyampe abang tuh pemikirannya ke situ. Kok nggak nyampe? Ya udah, saya mau nyampe nih. Saya mau nyampe pelan-pelan. Ketika orang kena pengaruh sihir, artinya dia kena pengaruh setan atau kena pengaruh Allah? Sekarang gini bang, abang misalnya sakit nih, abang nih hidup sehat, misalnya abang sakit. Gini ya, saya putarkan saja lah, saya putarkan saja videonya nih, saya putarkan saja. Ini bagaimana ini? Anda ini kok berputar-putar bagaimana sih? Dengar, ketika Muhammad kena sihir, saya mau tanya, dia dalam pengaruh setan atau dalam pengaruh Allah? Dalam pengaruh setan, pengaruh Allah. Dia dikirimi penyakit bang, sihir itu penyakit. Iya, berarti dia dalam pengaruh siapa? Ya ampun, dalam pengaruh. Dia kemana? Nih, coba dengerin nih. Dengerin ya, dengerin ini, dengerin. Coba dengerin. Dia kena sihir, dia coba dengerin. Dengerin ya, dengerin. Dia kena sihir, dia kesetanan. Sebentar. Coba dengerin ya. Dengerin dulu, denger. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam. Dia kena sihir apa kena setan? Loh. Artinya Muhammad terkena sihir, betul? Sihir sama setan. Dengar dulu, ayat tadi itu dibilangnya sihir apa setan? Sihir. Masa kena setan? Gimana sih kena sihir lah? Kok kena setan? Sesungguhnya ia setan, tidak mempunyai kekuasaan. Di sini bukan sihir tertulis. Iya. Ya, setan itu tidak punya kuasa. Bagaimana setan menguasai seseorang? Setan tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal. Bukan sesungguhnya sihir. Bukan sesungguhnya sihir. Oke, setan. Oke, baik. Sekarang saya tanya, sihir itu termasuk lari kemana-mana, itu aja jawabannya bang. Pencet tombol lari. Tema bang itu aja jawabannya. Pencet tombol lari. Terima kasih, wassalam. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari dia, saudara-saudara. Pencet tombol larinya. Itu ada tombol lari, pencet. Loh, kok masih di situ? Oke, kita kasih naik ada Atep. Si Atep ini pemain bola ini, Atep nih. Iya, silakan Atep. Halo Atep. Halo. Silakan nyalakan kamera Anda, Atep. Udah dong. Belum. Udah dari mana? Ya silakan, nyalakan kamera. Udah. Lihat itu Bang Edis. Udah. Sekarang baru udah. Iya. Bang Atep, apakah Anda Muslim, Bang? Iya. Muslim. Bisakah Abang diskusi dengan baik? Oh, mangga. Oke, silakan. Ya, silakan, Bang Atep. Ya, Bang Edis. Apakah sihir itu datangnya dari setan? Setan. Datangnya dari setan. Apakah Muhammad kena pengaruh setan itu, pengaruh sihir itu? Ya, karena dia manusia. Kena. Nah, menurut ayat Al-Quran, surat An-Nahl ayat 99, dikatakan sesungguhnya setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Itu kejadiannya setelah Nabi Muhammad kena sihir, apa setelah? Oke, jadi sebelum ayat ini turun, orang beriman bisa kena sihir? Ya bisa lah. Namanya manusia gini Bang Edis, kita kan diuji, Nabi Muhammad juga diuji, taruhlah. Oke, nih sebentar Bang, saya bacakan dulu Bang ya. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya, sabar. Boleh. Saya balik dulu kamera saya putar dulu ke belakang. Ya, nih ya Bang ya. Jadi Bang, apa dikatakan di sini Bang? Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Betul? Ya. Ayat ini berlaku pada saat ayat ini diturunkan atau sebelum diturunkan juga? Nah itu kan berlaku setelah diturunkan. Berarti sebelum diturunkan orang-orang yang beriman bisa kena pengaruh setan?
Ini tadi rentetannya kejadian Nabi Muhammad kena sihir itu setelah ayat ini diturunkan atau Iya, apa? bukan gitu. masalah itu. Yang mau saya tanya, sebelum dikatakan bahwa setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, sebelum ini dikatakan, itu sudah menjadi kenyataan atau belum? Sebelum dikatakan ayat ini, gimana Bang Miris? Sebelum ayat ini diucapkan, diturunkan, gitulah bahasa Islamnya. Sebelum-sebelumnya setan itu bisa mempengaruhi orang yang beriman nggak? Nah, bisa kan, janji setan itu mempengaruhi mengajak dialah gitu biar bersama-sama Bang, dia. pelan-pelan ya Bang Atep ya. Bang Gitu Atep, pelan-pelan Bang Atep. Gini Bang Atep. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Sebelum ayat ini diucapkan, setan itu punya kuasa nggak atas orang-orang yang beriman? Ya punya lah dari setan. Oh jadi gini bang. Sesungguhnya Atep itu ganteng. Misalnya saya bilang begitu. Berarti sebelum itu saya ucapkan Atep jelek. Hah? Loh ini pola pikirnya bagaimana nih abang? Sebagai contoh gini bang. Saya bilang gini. Sesungguhnya Atep Ajen PAB itu adalah seorang pria. Sebelum saya ucapkan begitu, apakah Atep itu bukan pria? Ya pria lah. Tetap pria. Nah ini pun sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Sebelum ini diucapkan, tetap nggak setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman? Setan itu kan dibuka. Bukannya macet. Gimana? Enggak bang, simpel pertanyaan saya. Sebelum ayat ini diucapkan, setan bisa atau punya kuasa nggak atas orang-orang yang beriman? Ya bisa lah Bang. Ini namanya setan mau menjerumuskan manusia. Begitu pola pikirnya orang Islam. Emang kenapa? Memang benar-benar teman. Sulit bang, sulit. Ya. Emang kenapa gitu kan? Setan itu bang, kan diturunkan. kalau secara logika bang, orang yang beriman itu sudah ada sebelum Al-Quran, betul? Ya betul. Nah, sebelum Al-Quran mengatakan orang yang beriman itu setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman. Berarti ya sebelum Al-Quran pun setan tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman tersebut, betul? Sebelum Al-Quran gitu kan? Iya. Tidak bisa mempengaruhi. Ya bisa lah. Gimana? Bisa lah. Ya udah, coba sebutin satu nabi yang kena sihir selain Muhammad. Nah kan kalau itu saya tahu yang nama Muhammad aja gitu kan. Ini makanya saya bilang satu-satunya nabi yang kena sihir cuman Muhammad. Namanya juga manusia. Di akhir Iya zaman, bang, kan? begini loh. Saya cuma mau bilang begini. Kalau Al-Quran bilang bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman. Sementara Muhammad kena sihir, sihir itu pengaruh setan. Kesimpulannya mustahil Muhammad orang beriman. Ya beriman lah, namanya orang beriman gitu kan diujinya beda lagi gitu kan. Apalagi ke orang beriman ujiannya semakin. Gini aja dah, saya bikin memang kalau ngomong sama orang Islam memang kita harus pakai sederhana logika sederhana lah. Karena mereka ini ini kalian tahu lah. Gini bang ya, gini bang. Ini saya kasih premis. Saya kasih premis. Boleh. Iya boleh. Atep adalah seorang pria. Benar. Oke? Nah, kemudian Atep, gini aja gini. Pria tidak bisa melahirkan. Oke? Ya. Atep melahirkan. Kesimpulannya Atep laki-laki atau perempuan? Yalah. Nah, sekarang orang beriman tidak bisa kena pengaruh sihir, betul? Muhammad kena sihir, berarti kesimpulannya Muhammad orang beriman nggak? Beriman lah. Waduh, sulit ini berat. Oke lah bang, karena gini bang, saya cuma pesan begini bang. Benar. Sebagai seorang Kristen bang, saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti jalan yang lurus. Ya. Apa yang Yesus katakan bang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Jalan lurus itu ada di Shirathul Mustaqim. Iya, kalian masih minta-minta bang, ditunjukkan jalan yang lurus. Kalian bilang, ihdinas siratal mustaqim, betul? Ya, namanya manusia Bang Edis, kita iya, itu. artinya kalian belum tahu jalan yang lurus, betul? Ya, kalau Bang Edis sudah tahu ya syukur. Iya, makanya gitu, saya kan. mengajak. Nanti kita ketemu di akhirat lah. Gitu, Iya, kan. makanya bagaimana kita bisa ketemu bang, orang Anda perginya ke jalan yang nggak tahu kemana? Nanti Bang Edis masuk neraka, saya enggak gitu kan. Gini bang, saya kasih contoh nih. Orang Kristen mengikuti Yesus, betul? Yesus menurut iman Kristen naik ke surga, betul? Yesus mengikuti iman Kristen naik ke surga. Saya ulangi ya bang ya. Orang Ya, Kristen, siap. orang Benar, Kristen, sebentar bang. Orang Kristen mengikuti Yesus. Kami mengikuti Yesus. Ya benar. Yesus menurut iman kami naik ke surga. Ya. Nah, orang Islam mengikuti Muhammad. Betul? Betul. Muhammad menurut iman Islam perginya ke kuburan, betul? Loh, gimana sih? Sekarang saya tanya, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Ya. Oke, artinya orang Islam mengikuti orang mati di kuburan, betul? Susah sih. Macet kan? Susah kan? Sulit. Ya. Sulit. Benar, bukan sulit. Ada keyakinan kita, bahkan orang-orang syuhada, seperti orang-orang soleh itu soal dia hidup gitu kan. Oke, sekarang hidup, saya tanya, apakah gitu. Oke, sekarang jangan kamu katakan bahwa mereka itu mati, mereka hidup di sisi Allah. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang beriman itu mati, betul? Nah, sekarang saya tanya, apakah Muhammad orang yang beriman? Ya beriman. Orang beriman bisa kena pengaruh sihir nggak? Ya bisa lah. Oh, menurut Al-Quran nggak bisa. Menurut Al-Quran nggak bisa. Ini loh. Oh, sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa atas orang-orang beriman. Ayat itu turunnya setelah ini Nabi bagaimana? Muhammad Ini ngomong apa mereka ini sulit. Saya tanya, kejadian Nabi Muhammad kena sihir setelah apa sebelum ayat itu ada? Nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi intinya orang beriman, berarti sebelum kena sihir dia nggak beriman. Sebelum kena sihir dia orang beriman nggak? Ya iya, semua orang beriman namanya Nabi Muhammad. Orang beriman bisa kena sihir? Ya bisa lah. Oh, berarti kamu nggak percaya kepada Al-Quran? Itu nggak percaya Al-Quran, itu rentetannya. Oke, menurut Al-Quran orang yang beriman boleh bisa kena sihir? Rentetannya saya nanya Bang Edis, apakah ketika kejadian Nabi Muhammad itu turun belum? Gitu kan? Oke, jadi sebelum ayat ini turun orang beriman bisa kena sihir? Ya bisa lah, jangankan dulu sekarang. Ya udah, sebutin siapa orang beriman yang kena sihir? Ya banyak lah. Ya sebutin siapa, ini fitnah terus dari tadi loh. Sebutin satu orang beriman yang kena sihir selain Muhammad. Namanya siapa? Manusia, dia itu kena ujian. Baik merupakan. Oke lah, saya taruh di bawah dulu lah. Ini bikin mumet ini saudara-saudara ini. Disuruh nyebutin siapa orang beriman yang kena sihir, tiada mampu dan tiada sanggup. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan siapakah itu orang-orang yang nekat? Yaitu mereka yang telah diberikan kepadanya dalil, tetapi mereka masih tetap mengingkarinya. Dan siapakah orang-orang yang mengingkarinya? Yaitu contohnya Atep. Tetapi dia tiada mengetahuinya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Itu tetapi dia tidak mengetahuinya, itu cocok itu. Pokoknya di setiap ada kalimat harus kita tutup dengan tetapi dia tiada mengetahui. Oke, kita kasih naik ada Agus Hamdan. Ya, selamat malam Agus Hamdan. Ya, selamat malam. Ya, Bang Agus Hamdan, apakah Anda seorang Muslim? Iya Bang, Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Apa yang pengen Anda utarakan, apa yang pengen Anda bahas Bang, silakan. Enggak, maksudnya gini Bang, itu Bang Adis. Apa ya, yang penting itu tidak saling menjelekkan gitu aja dah. Bang, gini Bang. Semenjak saya membuka siaran, jangan gelap-gelapan Bang. Apakah Bang sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana?
Coba pindah dulu ke tempat yang terang. Jangan di tempat gelap-gelap, nanti jadi nabi loh. Nah, gitu. Coba Bang, apakah pernah saya ini mengeluarkan satu statement atau menunjukkan sebuah fitnah menjelek-jelekkan Muhammad atau menjelekkan agama Islam? Coba. Ya, menurut saya itu kalau menjelek-jelekan kan tidak baik gitu. Iya, saya tahu Bang, menjelek-jelekan gak bagus. Yang saya tanya, apakah saya menjelek-jelekkan? Ya, mulai tadi saya nonton itu Bang Gadis memojokkan, sering memojokkan gitu. Kalau memojokkan iya Bang, tapi kalau menjelek-jelekkan adakah? Memojokkan argumen dia terpojok memang karena argumen saya itu. Coba, kalau menjelek-jelekkannya, mengatakan sesuatu yang gak benar di mana coba? Ya, yang tamunya itu, yang pertama itu. Yang apa? Yang apa? Coba, yang mana? Yang mana? Biar kita angkat kembali, yang mana? Apa yang kena sihir gitu. Oke, benar gak Muhammad kena sihir? Ya, menurut saya itu kan semua orang itu kan. Bukan Bang, benar gak Muhammad kena sihir? Ya tidak tahu saya Bang itu. Kalau nggak tahu kenapa naik ke sini? Nih, Muhammad kena sihir atau enggak nih? Lihat ya, kalau saya ngomong mereka nggak percaya Muhammad itu kena sihir. Nih, lihat nih Bang ya, nih. Biar kita tidak asal-asal bicara nih. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Nah, ada. Nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan. Nah, kena sihir sebulan. Jadi Bang, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Ketika saya bilang begitu, kenapa saya dibilang katanya menjelekkan? Itu saya mengungkapkan fakta. Kok dibilang saya menjelekkan, itu dari mana jalan ceritanya? Ya, orang-orang kafir, Bang, orang-orang musyrik yang hidup sejaman dengan Muhammad berkata, Quran itu tiada lain adalah sihir. Muhammad itu kena sihir, betul? Nyatanya benar yang diomongin mereka. Nah, nanya boleh Bang ini Bang? Itu sudah diakui belum Bang? Sudah diakui yang itu? Sudah diakui? Kalau nanya Bang Gadis bisa ya? Boleh, tapi yang itu sudah diakui? Yang mana Bang? Bullshit. Oke dah, nanti saya sakit kepala kalau ngomong sama abang nih, nanti saya sakit kepala udah. Ini kalau saya lanjutin juga nanti saya habis bodrek, teman. Ini yang ditanya udah dari tadi, kira nyimak ini. Hidup berat ini teman-teman. Yang mana katanya, aduh. Oke, kita kasih naik ada Cynthia. Nah, kemana tadi Cynthia? Oke, kita kasih naik ada... ya, kita iklan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, support saya ya teman-teman ya. Kita dirikan Rumah Apologet dengan cara mampir ke profil saya teman-teman nih. Ini ada profil saya yang teman-teman yang nonton di YouTube. Yang berjalan itu teman-teman supportnya di rekening yang berjalan. Ada Zelle juga di situ ya teman-teman ya. Support lewat situ. Ya biar teman-teman tahu yang mana akun asli ya teman-teman ya. Jadi teman-teman biar teman-teman paham. Karena banyak akun-akun yang palsu yang mengatasnamakan diri saya. Nah kemarin 2 hari ini teman-teman ya. Ada seorang ustadz ya. Seorang Islam namanya Tasik Ngaji. Wah ini kerjaannya fitnah. Dia bilang katanya saya membuat video Abdul Somad dibaptis katanya. Memanglah kerjaan mereka kayak begitu. Padahal saya tidak pernah membuat video itu. Nggak pernah. Ya kan? Tapi karena memang kerjaan mereka. Di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta. Di dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Itu boleh berdusta dalam agama Islam. Nah itu lagi dipraktekin. Sama yang namanya Tasik Ngaji. Terus diikutin sama umat Islam yang lain. Iya. Makanya mereka inbox saya, waduh, banyak inboxan masuk ke saya. Ini kenapa ini orang-orang pada inbox saya begini?
Jadi mereka membikin akun palsu, ya dibikin akun palsu saya, saya mengupload video Abdul Somad dibaptis, lalu dibilang itu saya. Memang mereka ini Islam. Kenapa sih kalian kok begitu? Nih, periksa nih, di akun asli saya ini periksa, apakah pernah saya ngupload video Abdul Somad dibaptis? Oh, nekat yang nyata. Kalau kalian ketik Edis TV, jangankan Edis TV, Juma itu banyak akun palsunya. Bang Zuma, ketik aja itu, akun palsunya berjubel. Orang-orang yang bikin akun palsu. Mau siapa? Prabowo kah? Jokowi kah? Ketik aja di kolom pencarian itu. Banyak akun palsunya. Wah, udah besar tapi masih aja bengak. Lihat yang upload itu akun asli atau akun palsu. Oh, udah tahun 2025 masih bengak. Oh, sungguh kamu nekat yang nyata. Ya, silakan ya kepada muslim-muslim yang lain. Orang sudah besar, masih saja. Apa kalian ini pegang sosial media ini baru kemarin sore? Orang kita pegang sosial media sudah puluhan tahun. Masa Anda gak bisa bedakan sumbernya dari akun asli atau akun palsu? Oh, nekat yang nyata. Itu bukan cuma akun saya doang. Setiap public figure itu banyak akun palsunya, tapi bukan dia yang punya. Yang punya itu orang yang ingin niru-niru. Gitu, biar kalian cerdas bersosial media. Udah tahun berapa ini? 2025. Masih ada orang bengak setengah mati. Gitu loh. Coba kalian klik di situ. Prabowo, coba aja klik Prabowo Subianto di kolom pencarian. Nanti akan banyak itu akun-akun banyak, tapi yang asli satu. Nah, kamu bayangin kalau akun palsunya Prabowo ngupload misalnya main poker. Iya pasti itu akun palsu. Abdul, orang udah tahun 2025 masih juga nggak bisa bedain mana asli mana palsu. Makanya, kamu juga harus bisa bedakan mana nabi, mana nabi-nabian. Nekat yang nyata. Ya, teman-teman ya, sekian untuk klarifikasi saya, teman-teman. Karena banyak sekali yang inbox saya itu, waduh, saya mau balesin satu persatu, saya udah malas. Oke ya, kita lanjutkan kembali, yuk. Silakan ya. Itu si Tasik ngaji tuh. Dia tahu itu ya. Itu kerjaan dia itu. Si Tasik ngaji tuh. Ngomporin mereka itu kerjanya begitu. Memprovokasi. Kerjaan muslim. Oke, kita kasih naik ya. Ada Medi lagi nih. Medi lagi. Yo silakan Medi. Tadi saya mau naik. Iya masalahnya suaramu, HP-mu itu berisik. Gini ya mas ya, saya kan punya anak kecil. Nah, coba nyalakan kamera. Keluar dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Ya silakan nyalakan kamera. Oke, tunggu sebentar. Jangan dimakan. Tadi sekarang suara dimakan. Ini gimana ini? Saya punya anak kecil, makanya tidak berani di dalam ngomong. Makanya saya keluar. Ya di luar dulu, makanya di luar dulu. Nah, saya di luar. Nah, jelas ya? Iya, masalahnya perangkatmu itu, tahu nggak perangkat kamu itu semutan, banyak semutnya. Begitu. Maaf ya, saya di luar. Karena saya punya anak kecil, tidak berani ngomong besar. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Oke, di sini topiknya apa? Temanya apa? Topik kita udah lari-lari kemana-mana ini tadi. Nah, yang masih apa? Ya apa yang mau Anda tanggapi apa yang mana? Bertanya boleh? Bertanya boleh silakan. Oke. Kalau saya bertanya, berarti saya harus siap ditanya gitu ya? Iya, bertanya ditanya nggak apa-apa silakan. Oke, apa yang mau Anda tanyakan?
Di dalam Kidung Agung 5:16, oke. Di sana kan tertulis nama Muhammadim. Tapi, nah itu kan menurut kami umat Islam itu nubuat untuk Nabi kami Muhammad SAW. Korbannya Abdul Somad. Nah, dengar dulu makanya. Oke, tanggapannya Edis gimana? Baik, sebentar. Sebelum saya jawab, saya mau tanya. Anda dapat gini, sebelum apa namanya Anda saya tanya, Anda itu tahu itu dari mana? Saya baca Bible lewat Google. Oke, jujur ya, jujur. Lewat Google. Oke, sebentar ya, sebentar ya. Kidung Agung, bentar. 5. Masalahnya Anda tidak dapat itu dari diri Anda sendiri gitu loh. Kalau Anda nggak dapat dari diri sendiri ya gimana saya mau jawabnya? Anda dapatnya itu dari orang gitu loh. Coba ya saya putarkan dulu ya. Sebentar saya putarkan dulu ya. Nih. Misalnya nih. Kalau bacaan aslinya hiko mamtakin dekulum Muhammadim. Muhammadimnya itu diterjemahkannya. Ya. Mestinya jangan diterjemahkan, biarkan aslinya gitu. Lalu diterjemahkan ke Inggris. Acing merah, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, hilang nama Muhammad itu. Wah. Kenapa hilang? Jadi ini ceramah Abdul Somad ini sebentar, gini saya jelaskan dulu. Dengar. Ini saya jelaskan. Inilah teman-teman pentingnya kita ini berapologet. Jadi begini, jangan Anda bilang bahwa ceramah-ceramah ustadz itu nggak mempengaruhi umat muslim. Jadi saya kasih tahu, ini cerita ini datangnya pertama-pertama yang bangun narasi ini itu namanya Ahmad Didat. Sudah? Ahmad Didat ini ceramahnya itu mempengaruhi Zakir Naik. Nah, Zakir Naik datang ke Indonesia. Nah, Zakir Naik mempengaruhi Abdul Somad dan Anda kena pengaruh Abdul Somad. Nah, kita dengarkan utuhnya dulu. Gantian dulu. Enggak, dengarkan utuhnya dulu. Apa? Ya ini saya dengarkan. Ini utuhnya ya, dengarkan nih. Dengar dulu makanya. Hiko mamtakin dekulum Muhammadim. Muhammadimnya itu diterjemahkannya. Mestinya jangan diterjemahkan, biarkan aslinya gitu. Lalu diterjemahkan ke Inggris. Acing merah, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, hilang nama Muhammad itu. Nah, emang hilang. Kenapa dihilangkan? Itu maksud saya. Itulah makna ayat Al-Quran. Tengok ayat Al-Quran samping. Alladzi yajidunahu maktuban indahum. Yang mereka dapati namanya tertulis dalam kitab mereka. Fit Taurati wal Injil. Dalam Taurat dan ada sampai sekarang. Tapi jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan hilang dia. Baik. Silakan masukkan poin Anda apa. Tapi Anda jangan digelap-gelapan. Kan ini maaf ya. Iya, lampunya dinyalain. Takutnya kalau Anda digelap-gelapan nanti Anda keluar-keluar jadi nabi. Nah, silakan. Di sini casan HP kurang, casannya kurang, ngerti kan? Jadinya gelap gitu. Ya silakan Tono, silakan. Jelas ya, oke. Ya jelas kok, jelas ya silakan. Saya kan emang pertama-tama ngeliat, tapi akhirnya saya buka Bible, saya buka buku. Oke. Artinya argumen ini tidak berasal dari dirimu sendiri ya, tapi dari orang lain ya. Iya, sepertama-tama kan, tapi karena saya buka Google jadinya memang benar. Ada gitu. Tapi kenapa harus dihapus gitu? Oke, baik. Jadi Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tertulis namanya di dalam Bible, di dalam Alkitab, begitu ya? Kitabnya orang Kristen, di dalam Taurat atau Injil. Saya jelaskan dulu sebentar. Silakan. Oke, dan Al-Quran menjelaskan. Jangan kamu, di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan. Jangan kamu sekali-kali mengatakan kitab yang dipegang Kristen atau orang Kristen zaman sekarang itu semuanya salah.
dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, di sana jangan kamu mengatakan Alkitab yang dipegang orang Kristen itu semuanya salah. Oke. Nah, saya mengakui di dalam Bible apa? Kristen yang sekarang masih ada firman-firman Tuhan yang pernah diturunkan melalui Nabi. Saya tanggapi ya. Tapi dengar dulu makanya. Jangan. Tetapi jangan kamu menganggap kitab mereka itu semuanya 100%-nya benar. Oke, baik. Kita sudah tangkap poinnya. Tangkap poinnya. Ngerti kan? Oke. Ngerti. Tapi suara Anda jangan tini dong, tono. Suara Anda coba tono dong. Gitu coba suaranya. Jangan tini, tono dong suaranya. Coba ayo, coba gini, dengar gini. Anda setuju bahwasanya Al-Qur'an itu benar, betul? Benar. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah nomor 146, siapa yang kenal Muhammad seperti anak sendiri? Orang-orang zaman dahulu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Dengar dulu, bukan. Ya, ini Anda nggak percaya dengan... Sebentar, sebelum kita ke Kidung Agung yang dibahas, gini. Menurut Al-Quran, siapa yang kenal Muhammad seperti anak sendiri? Itu orang-orang yang beragama Nasrani zaman dahulu. Oke, orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Yang dahulu. Iya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul? Yang dulu tapi. Nggak ada kata-kata yang dulu, ditambah-tambahin terus. Coba, di dalam Quran surat Al-Baqarah, dengar dulu. Al-Baqarah 146, mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, betul? Oh, yang dahulu. Oke, jadi menurut, sebentar. Aduh, ini kamu ngomong terus, ini gimana sih? Kamu tadi sudah ngomong, saya dengar. Jadi, kalau Anda mau tahu tentang Muhammad, tanya sama orang Yahudi dan Nasrani, atau tanya sama orang-orang yang lahir sesudah Muhammad. Yang dahulu. Oke, siapa itu? Orang-orang pemuka agama yang dahulu. Gitu. Nggak ada di sini pemuka agama loh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Emang sekarang Nasrani yang sekarang sama Kristen yang sekarang sama gitu? Oh beda. Terus kenapa di Bible-nya orang Nasrani yang sekarang? Udah dijelaskan di Al-Quran. Nah, muter lagi. Tadi katanya ada nubuatan. Sebentar, ada katanya nama Muhammad dalam kitab Kidung Agung, betul? Kan udah dijelaskan sama Al-Quran. Oke, itu kitab yang pegang itu sekarang Nasrani yang dulu atau Nasrani yang sekarang? Yang dahulu sudah tidak ada. Terus kitabnya masih ada sekarang gimana? Nah, itulah makanya dijelaskan. Aduh. Dijelaskan di Al-Quran. Tapi baiklah ya, gini. Ngerti nggak? Gini ya. Sebenarnya kalau Anda baca ayat itu bukan bicara soal nama. Itu bicara mengenai soal orang yang yang terkasih, itu bukan nama. Sebentar ya. Terus. Kidung Agung berapa tadi? Kan udah buka tadi. Iya, Kidung Agung berapa? Coba biar saya buka lagi. 5:16. Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Oke ya, saya bacakan ya. Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Baik. Saya putarkan dulu kamera saya ke belakang. Silakan. Sabar, saya putar dulu kamera saya. Iya, Kidung Agung pasal yang ke-5. Ini Kidung Agung pasal yang ke-5 ya. Buka yang aslinya, Bang. Buka. Iya, nanti kita bisa cek aslinya. Nih ya. Oke, mantap. Nih. Ini berbicara bagaimana. Ini bukan soal nama. Oke. Nah, coba. Pasal ayat berapa tadi? 5:16. Ya, ini pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Sebelum ayat 16, kita coba dulu ke ayat yang ke-11 nih ya. Nih ya, ini berbicara mengenai perempuan ya, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem nih ya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Ini ngomong wanita ya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga
kau sumpahi kami begini. Kau sumpahi kami begini. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang mawar putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Lebanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Mana di sini yang Anda bilang? Nah, saya tanya sekarang. Di sini yang diceritakan kekasih bukan? Iya. Nah, kekasih Nabi Muhammad disebut kekasih sama Allah bukan? Iya. Nah, kan bilang iya kan, jujur. Oke, sekarang saya tanya, istrimu kamu sebut kekasih enggak? Iya, tapi kekasih Ya Allah berarti ini siapa? tentang istrimu nih. Kekasih Allah siapa? Oke, orang-orang muslim, orang-orang sebentar, dengar. Ini orang ini. Nah, mantap kan? Enggak, di mana? Sebenarnya ayatnya bukan ini mungkin. Ini pasal berapa sih? Kidung Agung 5:16 mana? Tadi kan udah dibaca. Perawakan. Kata-katanya manis. Oh ini ya. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Gitu. Nah, kan ini berbicara mengenai putri-putri Yerusalem. Tunggu sebentar. Di sini diceritakan tentang Nabi Muhammad dan diceritakan kekasihnya Allah. Kan cuma Baik. Nabi Muhammad yang disebut kekasih. Baik ya, kita cek bahasa Ibraninya ya. Kita cek dalam bahasa Ibraninya. Kan jujur sekarang, jujur-jujuran. Oke. Jangan ada. Nah di sini lihat, oke. Di sini ada kata Muhammad nih. Di dalam bahasa aslinya ini tertulis Muhammad. Ya, itu akarnya 04261, oke? Dan ini digunakan di berbagai ayat. Ya. Ini bukan hanya di ayat ini saja, ya, tetapi ada di ayat-ayat lain. Dan ini nggak muncul sekali, muncul berkali-kali. Tapi ini bukan bicara nama, ini terjemahan bahasa Ibrani. Kok larinya ke nama gimana? Maksudnya gimana? Ini bukan nama, artinya ini terkasih. Muhammad itu terkasih artinya. Pintar. Oh gitu. Jadi ini ilmu cocokmologi. Mereka ini memang udah sangat ya akut lah ya. Cocokmologinya itu sudah sangat akut membara. Kameramu mana? Kameramu mana coba? Kameramu mana? Nyalakan dulu kameramu coba. Kameramu mana? Coba, menurut kamu Muhammad itu nama atau bukan? Muhammad itu nama atau bukan? Nama. Nah, kalau itu nama, ayat tadi berbicara nama atau bukan? Atau tidak? Di sini. Muhammad itu siapa menurut Anda? Kok malah nanya saya? Muhammad itu kalau di iman kami nabi-nabian. Lu gimana nih? Kan Anda nanya menurut saya. Nah, menurut Anda nabi-nabian. Nah, iyalah gimana? Masa kena sihir gimana? Kalian ada. Kalian ada. Terus di Al-Quran dijelaskan Muhammad itu kekasih Allah. Iya, jangan lari-lari ke situ. Kidung Agung yang barusan kita baca ini, itu bicara soal nama atau bicara soal kosakata? Di sana dijelaskan kekasih Allah. Ciri-cirinya seperti ini. Gitu. Ya udahlah. Kalau Anda mau ngarep terserahlah. Intinya begini. Intinya saya mau bilang begini. Di dalam Bible, di dalam Kidung Agung itu tidak bicara soal nama orang, tapi bicara tentang sebuah kosakata. Nah, kalau sebentar dulu. Ini saya lagi ngomong, ini anu ngomong terus ini gimana sih? Sekarang begini.
Karena orang Arab dengan orang Ibrani itu bahasanya lain. Jadi nggak nyambung. Saya kasih satu contoh. Sebentar. Saya kasih satu contoh. Sama Arab itu apa? Kan satu rumpun. Bahasanya beda. Satu rumpun sama seperti. Oke, baik. Sekarang orang Sunda dengan orang Jawa satu rumpun nggak? Bahasanya? Dengar dulu. Enggak, saya tanya. Orang Sunda sama orang Jawa, dengar dulu. Tonok. Orang Sunda sama orang Jawa serumpun nggak bahasanya? Saya tidak tahu kalau orang Jawa sama orang Sunda. Mendadak bengak. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu satu rumpun. Iya, satu rumpun. Baik. Begitu juga Jawa dengan Sunda itu bahasa yang satu rumpun. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ketika orang Sunda bilang, "Mangga dimakan, mangga dimakan," kata dia. Ya kan? Nah, orang Jawa bilang, "Kagak ada di meja gua mangga, ini orang ngomong mangga dimakan." Sebentar, dengar dulu, dengar dulu. Dengar. Oke. Ketika orang Jawa mampir ke rumah orang Sunda, disuguhin makanan. Oke? Ya kan? Orang Sunda kan sukanya makan itu sayur-sayuran, ya kan? Sayur-sayuran yang masih masih rada-rada makan makanan nggak matang itu, ya kan? Nah, misalnya ada kol, ada daun itu yang wangi-wangi itu, kemangi dan lain sebagainya. Orang Jawa bilang, "Mangga dimakan," katanya. Orang Jawa ngelihat, "Mangga dimakan, mana mangganya dia?" Dia bisik-bisik, sebentar. Dia bisik-bisik, "Ini mangganya di. Kagak ada mangganya di ini, kok katanya suruh makan mangga." Nah, ini saya bilang kamu itu cocokmologi akut. Di sini, dengar dulu. Nih, di sini dikatakan, kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Di sini segala sesuatu padanya menarik. Ini bahasa Ibraninya itu Muhammad. Oke, kita masukkan Muhammad. Kata-katanya semata-mata. Muhammad, demikianlah kekasihku. Berarti Muhammad pacaran sama Salomo. Ini nggak masuk akal. Kamu namanya nekat yang nyata. Ini. Saya tanya. Di dalam Islam Muhammad itu kasih siapa sih? Ini di dalam Bible kekasihnya Salomo. Itulah pengertian Anda salah. Itu makanya mangga dimakan. Inilah saya bilang. Makanya saya bilang nih, saya kasih kamu satu ayat. Nah, biar kamu paham. Kalau menyadarkan umat muslim nih, kalau kayak gitu nanti kita ngeyel-ngeyelan. Nih, ada satu ayat nih ya, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah 146. Siapa yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri? Yang kenal Muhammad seperti anak sendiri orang Islam apa orang Nasrani? Orang Nasrani dan Yahudi dahulu. Nah, kenapa kamu sekarang lebih sok pinter kenal Muhammad? Ayo. Sekarang saya tanya, orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu. No, masih nekat berbulat berdengar. Siapa yang kenal Muhammad seperti anak sendiri? Orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu. Makanya saya bilang, Muslim, kenapa kamu sok kenal Muhammad padahal yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu orang Yahudi dan orang Nasrani? Akibat kamu sok kenal Muhammad. Dah. Ngomong aja kau bisik-bisik terus. Mereka ini nekat yang nyata lo, maksa. Orang bahasanya beda, digaut kaitin sama Muhammad. Nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Tri Setia. Oke, Tri Setia. Ya sudah 10:30 malam ya teman-teman ya. 10:30 malam. Ya silakan Tri Setia. Apakah Anda Muslim? Tri Setia. Muslim Bang. Ya silakan nyalakan kamera. Lagi tidur.
Iya nggak masalah, mau lagi tidur mau apa silakan nyalakan kamera. Enggak, ini cuma mau tanya aja Bang Edis. Oke baiklah saya turunkan ya. Teman-teman sekalian mungkin sehubungan ini sudah 10:30 ya, apalagi yang Indonesia Timur, mungkin Indonesia Tengah, mungkin sudah malam sekali ya teman-teman ya. Kita teman-teman sudah sampai kepada penghujung acara.
you.